Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Menteng. Di dalam semangat dan kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Allah melalui ibadah hari ini, kiranya masing-masing dari kita sudah mempersiapkan hati serta pikiran untuk mengalami kehadirannya. Sekarang, biarlah Kristus melalui Roh Kudus mempersatukan kita dalam ibadah ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari PKJ 13. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah Pendeta Betaria Christine Setianingrum yang saat ini melayani di GKI Weleri Plelen. Salam dari anggota jemaat dan simpatisan kami bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, tema ibadah kita pada hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi yang nomor satu, paling utama? Tentu setiap kita ingin menjadi orang yang paling penting. Hal ini kita tekankan mungkin bagi anak-anak kita, atau Bapak Ibu sendiri juga pernah mengalami ketika masa kecil Bapak Ibu, apakah dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang nomor satu secara akademis. Dan rupanya bisa jadi Bapak Ibu itu terbawa ketika Bapak Ibu Saudara dan juga saya saat ini ada di dalam kehidupan pekerjaan ataupun di dalam pelayanan. Kadang-kadang muncul keinginan untuk menjadi yang terutama. Nah Bapak Ibu, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat, menoleh ke belakang. Adakah hal-hal, waktu-waktu di mana Bapak Ibu sadari sifat kompetisi yang ada di dalam diri kita itu membuat kita menjatuhkan orang lain, membuat kita menyingkirkan orang lain. Dan jikalau saat ini Bapak Ibu kita boleh merenungkan dan mendapati waktu-waktu itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengingat sejenak dan membawanya di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Saya akan melanjutkannya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyadari bahwa
Di dalam hal-hal yang kami jalani, kadang kami melupakan bahwa kami juga harus mengingat sesama kami. Di dalam hidup yang telah kami jalani, mungkin pernah Tuhan kami berupaya untuk menjatuhkan pribadi demi pribadi, untuk mengunggulkan diri kami sendiri di atas orang lain, dan menggunakan cara-cara yang tidak tepat untuk mengalahkan sesama kami. Tuhan, saat ini kami mau mengingat pribadi demi pribadi itu, dan kami memohon pengampunan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi kami, keberanian bagi kami, boleh memulihkan relasi di antara kami. Jikalau pribadi demi pribadi itu begitu jauh dari kami, ajar kami untuk boleh mendekat, membuka tangan kami, menjadi pribadi yang lebih dahulu, melembutkan hati, dan menjangkau mereka. Bapa, kami boleh mengingat keluarga kami, yang mungkin karena sungguh begitu dekat bagi kami, sehingga tanpa kami sadari kami pun pernah menyakiti hati mereka. Kami mementingkan diri kami sendiri. Ampunilah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati, menolong kami. Kau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu dan menolong kami sehingga kami boleh berproses jadi pribadi yang lebih membuka diri kami bagi sesama. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ampunilah, kami sambut rahmat-Mu yang tak berkesudahan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali segala kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, serta bersungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, terimalah berita anugerah yang berasal dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagi saudara. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati, diri kita seutuhnya untuk menyambut pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas belas kasihan yang Tuhan boleh beri bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan tidak pernah berhenti. Dan kami syukuri itu dengan hidup kami yang boleh terus diperbaharui hari demi hari. Dan untuk itu Tuhan, kami menyambut sabda-Mu. Biarlah firman Tuhan sendiri yang menjadi inspirasi, kekuatan, penopang kami
di dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Bapa, biarlah hati kami boleh terbuka, pikiran kami boleh mengerti, dan tangan kaki kami bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan searah dengan apa yang Tuhan mau. Kami sambut rahmat Tuhan berupa firman. Biarlah sungguh Engkau sendiri Bapa yang berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada satu jenis pelayanan yang terlihat mudah untuk dilakukan. Dulu ketika gereja bisa dilakukan secara tatap muka, umat yang rindu untuk melayani namun masih belum berani mengambil komitmen untuk pelayanan yang lebih dilihat lebih sulit gitu ya, akan secara otomatis memilih untuk menjadi bagian dari tim ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang bisa menebak kira-kira pelayanan apa ya yang terlihat mudah ini? Ya, betul. Ya, saya mengandai-andai aja ya Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya. Semoga Bapak Ibu menjawab. Jawabannya adalah tim penyambut umat. Nah, saya kurang tahu Bapak Ibu apakah di GKI Menteng menggunakan istilah yang sama dengan kami di sini ataukah menggunakan istilah yang berbeda, tim penyambutan, asyir, atau apapun itu ya. Nah, tim penyambut umat ini Bapak Ibu dilihat sebagai sebuah pelayanan yang mudah. Kenapa? Karena tim ini dilihat orang hanya melakukan hal-hal yang sederhana. 1, tersenyum. 2, berangkat lebih awal.
ya, ketika menyapa jemaat yang hadir. Nah, Bapak Ibu, namun saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, betulkah, benarkah bahwa pelayanan sebagai tim menyambut umat adalah pelayanan yang remeh, yang sepele, yang mudah? Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan, apakah itu peribadahan? Jikalau kita menghayati, memaknai bahwa ibadah adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang mengundang kita, umatnya, untuk hadir, maka tanggung jawab sebagai tim penyambut umat bukanlah tanggung jawab yang mudah. Mengapa, Bapak Ibu? Karena orang-orang yang menjadi bagian dari tim penyambut umat adalah mereka yang pertama-tama menjadi wajah Kristus, wajah Allah sebagai sang tuan rumah yang sejati. Ketika umat hadir dalam undangan tersebut, di dalam peribadahan tersebut, siapa yang mereka jumpai pertama kali? Yang mereka jumpai pertama kali ialah tim penyambut umat. Nah, wajah mereka lah, pribadi mereka lah yang menjadi sosok-sosok yang akan mewarnai ya, mood atau suasana nuansa yang dirasakan oleh umat yang hadir saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka ini bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang remeh atau mudah. Karena mereka yang menjadi tim penyambut umat bukan memikirkan begini, oh, saya besok pelayanan sebagai tim penyambut, saya harus pakai baju yang baik, saya harus menata rambut saya dengan baik, saya harus menunjukkan diri saya yang bagus, yang cantik, yang ganteng, karena saya akan dilihat orang. Bukan, Bapak Ibu. Bukan karena saya dilihat orang, tapi karena mereka, umat Tuhan, akan melihat Kristus melalui saya. Maka lebih dari sekedar pakaian, lebih dari sekedar penampilan luar, mereka yang menjadi bagian dari tim penyambut umat semestinya juga menata hati dan diri mereka sedemikian rupa untuk ada di dalam pelayanan ini. Bukan sekedar hanya senyum dan sapaan saja, tapi menghayati bahwa saya itu adalah cerminan wajah Tuhan. Saya adalah wajah Kristus yang dilihat oleh umat. Apa ya yang saya harus lakukan? Saya menekankan Bapak Ibu, bagi mereka yang melayani di gereja kami, untuk boleh melihat, mengingat nama-nama setiap anggota jemaat yang hadir. Sehingga ketika kita berjumpa dengan mereka, kita boleh memberikan sapaan personal. Sebab Tuhan mengenal tiap pribadi dengan mendalam, ya. Bukan hanya sekedar tahu nama bahkan, tapi jikalau memungkinkan mengenal lebih dalam pribadinya, apa yang disuka, apa yang tidak disuka, pergumulannya, apa yang sedang dirindukan, maka itu menjadi sesuatu yang membuat percakapan singkat di awal, ya, di perjumpaan awal itu menjadi percakapan yang menghadirkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, semua orang ingin disambut. Nah, namun pertanyaannya, siapa yang menyambut? Jikalau semuanya melulu inginnya disambut, kemudian siapa yang menyambut? Nah, kalau itu pertanyaannya, maka berarti Bapak Ibu kita melupakan peranan kita sebagai wajah Tuhan, sebagai wajah Kristus yang membuka dirinya, pribadi Kristus yang membuka tangannya bagi orang-orang yang terlemah, tersingkir, tersisih sekalipun, bahkan anak-anak. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu di tengah para murid. Ketika mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka meributkan siapa yang harus menjadi murid yang nomor 1 dari antara murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan dari Tuhan bagi mereka. Apa yang kalian perbincangkan tadi? Ya, karena mereka tahu bahwa pertengkaran itu adalah pertengkaran yang tidak penting, begitu ya. Kemudian mereka diam. Sikap diam ini menunjukkan bahwa mereka sadar betul bahwa sesungguhnya yang
mereka pertengkarkan ini adalah hal yang salah. Namun mereka tidak berani untuk mengungkapkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang memang karena hidup kita diwarnai dengan hidup yang penuh dengan kompetisi, atau bahkan pola asuh yang kita alami, yang kita rasakan dulu ketika kecil membuat kita terbiasa dengan kompetisi, maka itu terbawa sampai dengan sekarang. Meskipun murid sudah bolak-balik ya, dikasih tahu, diajar oleh Tuhan, namun terkadang memang membutuhkan sebuah kesadaran yang penuh, yang utuh dari dalam diri kita bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan tidak layak untuk dipertengkarkan. Bahwa pola asuh yang membawa kita kepada sebuah kompetisi itu adalah sesuatu yang salah, terlebih ketika itu sampai membawa kita pada keinginan untuk menjatuhkan orang lain, dan kita harus berhenti di dalam pola semacam ini. Namun beranikah kita untuk melakukannya? Nah, Bapak Ibu, maka yang dilakukan Yesus adalah sesuatu yang sangat kuat ya. Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Memanggil di sini Bapak Ibu bukan menggunakan kata proskalein, yaitu memanggil di dalam sebuah rapat. Yuk kita kumpul bareng-bareng, kita bahas sekarang siapa yang terbesar di antara kalian. Bukan seperti itu. Tetapi kata yang dipakai adalah phonein. Memanggil di dalam artian satu persatu para murid itu dipanggil nama demi nama. Tuhan mengenal setiap pribadi para murid secara personal dan memanggil mereka di dalam situasi tersebut. Undangan personal ini, sapaan personal ini adalah sapaan yang mau menunjukkan bahwa keberadaan tiap murid adalah keberadaan yang penting dan berharga. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Semuanya penting, semuanya berharga. Dan demikian pula Bapak Ibu, kita saat ini. Kita masing-masing adalah pribadi yang berharga di tengah jemaat Tuhan. Bukan hanya pendetanya yang penting, bukan hanya penatuannya yang penting, bukan hanya aktivisnya yang penting, melainkan setiap pribadi demi pribadi adalah mereka yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi bagian dari jemaat Tuhan ya, saya bicara secara sempit, ketika kita terdaftar sebagai anggota jemaat GKI, maka keanggotaan itu tidak dapat di-delete gitu ya, dihapus. Sebab keberadaan tiap pribadi adalah keberadaan yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat itu ketika semua pribadi dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Tuhan memeluk anak kecil itu dan berkata kepada mereka. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana seseorang memeluk seorang anak kecil. Ketika seseorang ingin memeluk anak kecil, ia tidak berdiri dengan tegap. Orang yang ingin memeluk anak kecil tidak akan berdiri dengan tegap. Sebab jika itu yang terjadi, maka anak itu hanya akan memeluk bagian kaki dari orang itu. Apa yang dilakukan Tuhan kalau Tuhan ingin memeluk seorang anak kecil? Tuhan akan membungkukkan dirinya. Ya, kita pun akan begitu ya. Kita akan merendahkan diri kita sedemikian rupa, membuka tangan dan kemudian meraih anak itu. Itu yang harus dilakukan ketika memeluk seorang anak kecil, merendahkan diri. Sehingga satu level bersama-sama dengan anak itu. Jadi sikap itu, contoh itu dalam menjadi contoh yang nyata di hadapan para murid. Ini loh yang harus kalian lakukan. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Rela untuk merendahkan diri
satu level dengan mereka yang ingin kita sambut. Ketika kita menyapa anak-anak, bukankah itu yang kita lakukan? Ketika kita berjumpa dengan umat, jikalau kita berjumpa dengan sesama, ya, kalau kita memposisikan diri dengan pongah, dengan sombong, dengan segala apa yang kita punya, dan berdiri berhadapan dengan apa ya, tidak menunjukkan gestur yang positif, maka itu bukanlah sebuah penyambutan. Itu hanyalah sebuah sikap di mana saya ingin berdiri berhadapan dengan seseorang di hadapan saya. Berbeda dengan menyambut, akan ada gestur di mana kita menyodorkan diri, mengarah kepada orang yang ingin kita sambut. Nah, di dalam contoh yang Tuhan beri, Tuhan menjadikan anak ini sebagai pusat dari pengajaran Tuhan. Hal lain Bapak Ibu yang harus kita perhatikan adalah bagian di mana Tuhan mengatakan dalam namaku. Jadi tindakan itu bukanlah dilakukan semata-mata supaya saya diingat orang, karena saya punya gestur yang positif, karena saya ramah kepada setiap orang, karena saya ingat semua orang, supaya saya dikenal. Bukan. Karena kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka kita ya sama saja. Itu menunjukkan bahwa saya yang layak menjadi yang terbesar, yang nomor satu. Namun dalam namaku, di bagian perikop ini mau menunjukkan bahwa seseorang yang menunjukkan kehangatan, menunjukkan bagaimana ia menerima semua orang di dalam nama Tuhan. Karena menyadari bahwa saya adalah bagian di mana Tuhan nampak dalam hidup saya bagi orang-orang di sekitar saya. Nah Bapak Ibu, tim penyambut tamu, memang tim penyambut umat memang saat ini mungkin tidak bisa dilakukan gitu ya, karena peribadahan dilakukan secara online. Namun bukan berarti Bapak Ibu bahwa pelayanan itu ya, hanya bisa dilakukan di gereja. Tapi kita juga bisa lakukan di mana? Di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita berkarya, sehingga orang menyaksikan, oh rupanya ketika saya bersama dengan Bapak, dengan Ibu, saya merasakan kehangatan yang saya cari di tengah situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, hal lain yang perlu menjadi perhatian kita adalah satu frase di mana Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Dalam namaku ini, frase ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena bisa saja orang punya gestur yang positif, sangat welcome, sangat hangat, sangat ramah. Namun di dalam hatinya, di dalam niatan dan motivasinya adalah supaya saya dikenal, supaya saya bisa menunjukkan bahwa saya itu orang yang baik, supaya orang menghargai saya. Dengan demikian saya ditempatkan terlebih dahulu daripada orang lainnya. Nah kalau itu yang terjadi Bapak Ibu ya sama saja. Berarti kita membutuhkan untuk menjadi orang yang terpenting, yang terbesar. Namun frase dalam namaku ini mau menunjukkan bahwa kita diajak untuk punya kehangatan, keramah tamahan, punya hati yang lapang bagi orang-orang di sekitar kita, bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, melainkan karena kita menyadari orang lain, sesama kita, melihat wajah Tuhan ketika berjumpa dengan kita. Dan bagaimana kita seoptimal mungkin dan setulus hati menunjukkan pribadi Kristus melalui apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, mungkin memang di dalam peribadahan saat ini tim penyambut umat menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi bisa melayani. Namun setiap kita masih bisa melayani dengan mengambil inspirasi dari pemaknaan penyambutan itu dengan menerapkannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Di tengah kita bekerja, di tengah kita berkarya, di tengah kita menjalani hidup kita, entah di dalam keluarga maupun di luar sana. Mari Bapak Ibu,
kita belajar untuk membuka diri, membuka tangan, membuka hati, merendahkan diri, dan merangkul orang-orang yang mungkin selama ini bagi kita pribadi yang lepas saja begitu ya, yang berseliweran ada di sekitar kita. Padahal mereka pun membutuhkan sapaan hangat. Mereka pun membutuhkan sapaan personal. Dan jikalau kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang hangat, yang ramah bagi mereka, wajah Kristus sudah mereka saksikan melalui hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkannya dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam syafaat kita. Bapa yang baik, kami berdoa bagi seluruh negara-negara di tengah dunia ini dan juga Indonesia yang kami kasihi di tengah pandemi COVID-19. Berkatilah Tuhan dan mampukanlah mereka yang mengambil keputusan dan kebijakan, sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah yang tepat dan strategis untuk pemulihan dan penanganan pandemi. Bapak, kami juga berdoa bagi para tenaga medis dan non-medis, mereka yang berjuang untuk terus menolong para pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk percepatan vaksinasi yang masih terus berjalan, dan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah memulai studi dengan bertatap muka. Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat dan sukacita, begitupun stamina yang baik, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan studi mereka dengan positif dan tetap sehat. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Menteng, di tengah segala upaya mereka, upaya kami untuk melakukan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan tugas gereja. Semuanya Tuhan, langkah-langkah dan rencana yang saat ini sedang diupayakan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati. Mampukan gerejamu ini tetap berjalan, tetap berfungsi seoptimal mungkin meskipun kami mengalami berbagai hal di dalam kehidupan kami bergereja. Kami percaya Tuhan yang menaruh kesatuan hati di antara pendeta, penatua, aktivis, dan juga umat-Mu, sehingga setiap kami boleh berpadu, kami boleh memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan, hikmat bagi setiap umat yang saat ini berada di dalam kesulitan. Mereka yang bergumul secara finansial, mereka yang bergumul di dalam relasi, di dalam keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, mereka yang bergumul di dalam karya mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan, apapun yang saat ini mereka rindukan dan gumuli, bersamalah dengan mereka Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, dengan hikmat-Mu kami boleh melewati itu semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memberikan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan di tengah pandemi dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Menteng sesuai nomor atau QR Code yang tertera di layar. Sekarang, marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan sebagai iringan pengucapan syukur. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala berkat, baik jasmani maupun rohani yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Tuhan, sebagai ucapan syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, perkenankanlah kami pada hari ini untuk dapat memberikan sedikit dari yang kami miliki Tuhan, untuk dapat kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini dan dapat dipakai untuk perkembangan dan kehidupan gereja kami ini maupun perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah
yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Kasih karunia besertamu selamanya, bagimu damai sejahtera dari Bapa dan Putranya dalam Roh Kudus. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jika kita mengaku dosa kita, maka
Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyuci kita dari segala kejahatan. 1. 1 Yohanes 1 ayat 9. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih kakak dan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.